Upaya pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur untuk masyarakat di 4 desa terisolir Kecamatan Bengkunat lagi-lagi terhambat. Pasalnya, perjanjian kerjasama antara Pemkab Pesibar dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan diputus secara sepihak tanpa alasan yang jelas oleh BBTN-BBS. Menanggapi diputusnya perjanjian kerjasama oleh BBTN-BBS atas pembangunan infrastruktur jalan 4 desa terisolir di pesisir barat Lampung, Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang juga sebagai tokoh masyarakat Lampung memberikan tanggapan serius atas permasalahan yang dialami Pemkab Pesisir Barat. Ditemui di sela-sela acara pembukaan kejuaraan selancar dunia WSL Krui Pro QS 5000 di Pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Zulhas menegaskan kepentingan masyarakat adalah nomor 1 dan harus diprioritaskan. Apabila terdapat oknum atau perusahaan tertentu yang menghalang-halangi pembangunan untuk kepentingan masyarakat, sama saja tidak komitmen dengan Pancasila dan negara harus meluruskan permasalahan tersebut. Terlalu sakit warga di sana, kita udah bikin jalan, kita bikin kampung, di blok-blok terus. Jadi itulah, ada negara dalam negara. Apakah negara ini sudah bertanggung budi? Wallahualam. Masa satu orang mengalahkan kita semua? Makasih. Ya kalau ada kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, itu yang nomor 1, ya. Kepentingan perusahaan, kepentingan pemerintah mendukung ke situ. Jadi kalau tidak itu artinya orang ini ya tidak komitmen dengan Pancasila, dengan janji kita, ya, memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Itu kan sumpah kita bareng-bareng. Oleh karena itu kalau dia begitu mesti kita luruskan. Saya kira itu aja tambahan ya. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sudah mengajukan perjanjian kerjasama untuk pembangunan jalan dan listrik. Upaya itu sudah mendapat restu dari Kementerian Kehutanan. Namun menurut sumber dari Pemkab Pesisir Barat, perjanjian kerjasama tersebut diputus secara sepihak oleh Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tanpa alasan yang jelas. Sulitnya akses jalan 4 desa di Kecamatan Bengkunat sudah berlangsung selama ratusan tahun, sebab letak Pekon Waiharu dan 3 pekon lainnya dikepung kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Samudra Hindia. Pekon Waiharu dan 3 pekon di sekitarnya merupakan wilayah yang tak punya akses jalan darat yang legal untuk kepentingan umum. Jalan yang sekarang adalah jalan inspeksi milik Balai Besar TN-BBS. Jalan tersebut hanya bisa ditingkatkan atau diperbaiki jika mendapat izin Kementerian LHK. Perizinan inilah yang terus dikejar Pemkab Pesisir Barat sejak lama. Apabila perjanjian kerjasama ditandatangani, maka Dinas PUPR Pesibar segera melakukan pembangunan akses jalan. Sedikitnya terdapat 4 pekon di Kabupaten Pesisir Barat yang masih terisolir, yakni Pekon Bandar Dalam, Waiharu, Siringgading, dan Waitias. Secara keseluruhan ada 1.500 kepala keluarga atau kurang lebih 9.000 jiwa yang tinggal di sana. Akses jalan menjadi permasalahan lama yang tak pernah tuntas. Melintasi jalan berlumpur, berlubang menjadi makanan sehari-hari masyarakat setempat. Bahkan nyawa menjadi taruhan bila melintasi jalur alternatif laut, sebab resiko tersapu ombak tak dapat dihindari. Pemkab Pesisir Barat berharap kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Joko Widodo, agar bisa mengatasi permasalahan tersebut, sehingga pembangunan akses jalan bagi masyarakat di wilayah tersebut dapat segera direalisasikan. Pemerintah Pesisir Barat sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mensejahterakan dan memerdekakan masyarakat yang ada di dalam atau dilingkari oleh Taman Nasional Bukit Barisan di Waiharu. Ada 4 pekon, Waiharu, Siringgading, dan ada 2 desa lagi. Pada tahun 2019, kami sudah menandatangani antara Bupati Pesisir Barat dengan Kepala Taman Nasional pada waktu itu Pak Insinyur Agus Wahyudiono secara sepihak. Tiba-tiba di tahun itu juga pada tanggal 14 Oktober 2019
Kalau perjanjian kerjasamanya itu tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019. Dibatalkan secara sepihak oleh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dalam hal ini yang berkantor di Tanggamus, dibatalkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan berbagai macam alasan. Terus kami tindak lanjuti, tapi dari Taman Nasional selalu berkilah. Dikatakan bahwa sudah ada perjanjian bersama dengan PT Anediaga, bahwa kami harus minta izin atau membuat surat ke PT Anediaga. Sudah kami buat suratnya ke PT Anediaga dan sudah dibalas oleh PT Anediaga dengan mengatakan PT Anediaga ini tidak punya urusan dengan perjanjian sama antara pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dari Pesisir Barat, Agus Sanjaya, kontributor LDTV, mengabarkan.